Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan tundukkan hati kita akan teduhkan hati kita, dan mari kita berdoa. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh diperkenan Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu, dan secara khusus, secara spesial kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami di rumah kami. Kiranya Tuhan akan melayakkan kami kalau sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila roh hikmat-Mu, kuat kuasa roh kudus-Mu boleh menolong kami untuk memahami dan mencerna kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh meneguhkan, boleh memotivasi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh punya kerinduan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Urapi hamba-Mu supaya benar-benar hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan tersampaikan pagi hari ini, sehingga setiap kami terberkati hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang satu-satunya kebenaran itu, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini adalah hari yang sangat mensukacitakan, dan ini merupakan hari kemenangan yang luar biasa bagi orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini, hari Minggu ini, kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan belenggu maut, dan Dia boleh mematahkan kuasa dan sengat maut itu, sehingga Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus telah menang dan bangkit setelah mengalami kematian. Saudaraku, bersukacitalah. Sekali lagi saya mau katakan, bersukacitalah dan rayakanlah kemenangan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan sukacita hari ini, pagi ini, saya ingin membagikan berkat kebenaran firman Tuhan yang akan terambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-12. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengar dan yang melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ingin menyapa jemaat sekalian yang beribadah di rumah. Ada sukacita? Ada sukacita? Harusnya hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita, karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan maut, dan Allah yang bangkit dari kematian. Dan itulah kemenangan iman di dalam Yesus Kristus yang paling nyata dan paling sahih. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi di ayat 3, ketika saya merenungkan bagian ini, betapa saya dikuatkan dan diteguhkan. Mari bersama-sama sekali lagi kita membaca bagian ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang punya pengharapanlah yang punya semangat untuk hidup. Hanya orang-orang yang punya pengharapan tentang hari esok yang berani hidup hari ini. Saudara yang terkasih, dan pengharapan itu sudah dinyatakan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita yang karena dosa-dosa kita, manusia yang telah berjibun dengan dosanya, telah kehilangan pengharapan itu. Bahkan pengharapan itu telah mati bersama-sama dengan dosa-dosa yang ada membelenggu hidup manusia. Tetapi lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, orang yang binasa karena dosa memiliki pengharapan, asalkan orang itu mau dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus melalui kuat kuasa Roh Kudus. Kita boleh dilahirkan kembali oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan kita percaya akan karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Disitulah letak kita punya pengharapan akan hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa aja isi dari pengharapan yang didemonstrasikan lewat kebangkitan Yesus Kristus? Ayat 4 dan ayat yang kelima menyatakan muatan isi dari pengharapan di dalam Allah, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita lihat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Pengharapan bagi setiap orang beriman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh dilahirbarukan oleh kuat kuasa terang kasih Roh Kudus, dia punya pengharapan untuk
memiliki sesuatu yang tidak binasa. Semua barang di dunia ini, semua yang bersifat material di dunia ini ada expirednya Bapak Ibu. Ada batas kadaluarsanya. Makanan senikmat apapun, barang seindah sebagus apapun, itu punya batas limit kadaluarsanya. Tetapi Allah memberikan pengharapan, kekuatan, sesuatu yang tidak ada expirednya. Luar biasa bukan? Apa itu? Kasihnya. Allah di dalam Yesus Kristus telah menunjukkan, menyatakan kasihnya dan memberikan kasih itu. Dan kasih itu tidak mengenal expired. Bukan hanya kasihnya, tapi juga kuat kuasanya diberikan kepada kita. Dan bukan hanya itu, pengharapan itu juga bermuatan akan pemeliharaan Allah. Ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah dilahir barukan secara sungguh di dalam terang kuat kuasa Roh Kudus, maka kita punya pengharapan Bapak Ibu. Saya dan saudara punya pengharapan. Artinya kalau kita punya pengharapan, artinya kita punya semangat, punya gairah untuk menghadapi kehidupan, sekalipun kehidupan itu tidak mudah Bapak Ibu. Amin. Saudara punya pengharapan, amin. Dan saya pun juga punya pengharapan. Karena itulah saya bergairah. Karena itulah saya semangat. Sekalipun hidup yang saya harus jalani tidak mudah dan tidak serba enak kepenak Bapak Ibu. Jadi isi pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pemeliharaan Allah. Sesuatu yang tidak dapat binasa. Kasih Allah yang kekal. Kuat kuasa Allah yang ajaib menjadi bagian kita. Dan itu ada mulai saat saudara percaya sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan harusnya orang-orang yang punya pengharapan seperti kita, harusnya itu hidupnya bergairah. Sama dengan penerima surat yang ditulis oleh Petrus ini, jemaat penerima surat juga mengalami situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak menggembirakan, situasi yang menyesakkan diri mereka. Dan itu dinyatakan oleh Petrus di dalam suratnya ketika dia mengatakan di ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah, hanya orang yang punya pengharapanlah yang bisa bergembira. Ya, kalau orang nggak punya pengharapan kok bisa bergembira, rasanya sulit. Saudara dan saya adalah orang yang punya pengharapan. Amin. Pengharapannya apa? Jaminan dari Allah, pemeliharanya yang ajaib, kuat kuasanya yang akan diberikan, kasihnya yang dinyatakan setiap hari dalam hidupmu. Itulah jaminan Allah, itulah pengharapan kita hari lepas hari diberikan oleh Allah. Dan harusnya kita bergembira sekalipun masalah ada dan selalu ada. Bahkan akhir-akhir ini sudah hampir sebulan lebih kita diuji, kalau saya boleh memakai kalimat surat Petrus di ayat yang ke-7, kita ini diuji seperti emas. Emas itu harus diuji dengan api supaya muncul kemurnian emas itu. Dan hari-hari ini seakan-akan merupakan hari-hari ujian bagi orang-orang yang mengaku beriman, yang mengaku hidupnya dipelihara oleh Tuhan, yang mengaku hidupnya punya pengharapan. Masih bisa bergembirakah di hari-hari di mana kita harus di rumah aja, semuanya serba terbatas. DKI Jakarta udah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, banyak aturan yang merepotkan di situ. Kita nggak bisa
kita nggak bisa sembarang bepergian. Kita harus jaga jarak secara sosial. Bahkan sekarang istilahnya bukan social distancing, tapi sudah physical distancing. Masing-masing kita harus jaga jarak. Bukan hanya itu, imbas dari corona ini kehidupan ekonomi semakin sulit dan sangat memukul perekonomian semua bangsa yang terkena wabah ini. Apalagi pegawai, karyawan, staf lepas atau harian sangat-sangat dirugikan. Sangat-sangat terpukul oleh hal ini. Banyak warung-warung yang mulai tutup. Banyak usaha-usaha yang mulai tutup. Baik usaha kuliner, usaha wisata, usaha macam-macam. Mulai gulung tikar. Lambat laun mereka mulai mengurangi produksinya. Lambat laun mereka mulai menutup usahanya. Mungkin saudara dan saya atau sebagian besar dari kita mengalami hal ini, mulai resah dan gelisah, ya, mulai sumpek di rumah terus, ya, mulai bosan tingkat dewa karena di rumah terus, mulai jenuh karena yang dilakukan itu aja. Rekreasinya dari dapur ke ruang tamu, dari ruang tamu ke beranda depan rumah, dari beranda depan rumah kembali ke dapur atau paling enggak ke tempat tidur. Kegiatannya apa? Rebahan. Kegiatannya apa? Tiduran. Kegiatannya apa? Baringan. Membosankan. Saudara yang terkasih, apakah kita tetap bergembira di suasana yang penuh kepedihan ini? Apakah kita tetap bisa bersuka cita karena kita punya pengharapan? Bagi orang-orang beriman, inilah ujian kita. Inilah saatnya kita membuktikan kemurnian iman kita yang dipandu, yang di-cover, yang dilindungi oleh pemeliharaan Tuhan yang kuat. Yang di-cover, yang dimuati oleh penyertaan kasih dan kuat kuasa Tuhan Yesus yang tidak pernah kadaluarsa. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa di tengah-tengah gelombang dan badai permasalahan, termasuk di dalamnya COVID-19, membuat kita tidak goncang iman. Sekalipun mungkin kekhawatiran sempat terlintas, mungkin kepanikan sempat menguasai benak kita. Tetapi hari ini firman Tuhan menyatakan ada pengharapan. Ada muatan yang harusnya membuat kita bergembira. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memang dalam rangka menebus dosamu dan dosaku, dan itu sudah dibuktikan. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus juga memanggil kita, mengajari kita bagaimana kita bisa mengalahkan kesulitan. Karena kita punya pengharapan, karena kita punya kekuatan, karena kita punya sumber daya. Kebangkitan Kristus harusnya menginspirasi saudara dan saya, harusnya menyemangatin saudara dan saya untuk hidup tetap berdampak di tengah-tengah kesulitan, untuk tidak segar meratapi kehidupan yang susah ini, tapi menjalaninya dengan iman, menjalaninya dengan sukacita, dan menjalaninya dengan penuh kasih. Sehingga kita tidak kehilangan kepedulian kepada sesama yang jauh lebih susah, jauh lebih membutuhkan, jauh lebih sulit dari kehidupan kita. Kita sudah dimenangkan dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Inilah saatnya kita berpijar, inilah saatnya kita menyala dan berdampak seperti nyala lilin ini. Inilah saatnya kita menerangi sekitar kita dengan berpengharapan kepada Allah yang akan mengcover kita, menyertai kita, memelihara kita. Inilah saatnya kita berbagi keajaiban. Inilah saatnya kita berbagi berkat bersama-sama dengan Allah yang menjanjikan kekuatan yang tidak pernah layu itu. Kasih yang tidak pernah mengenal kata expired itu. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, makna kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekedar kemenangan dari dosa, itu pasti. Tetapi kemenangan dan kebangkitan Yesus atas dosa dan kuasa sengat maut itu memanggil saudara
untuk tetap bangkit, untuk tetap bergairah, untuk tetap bergembira merayakan kehidupan ini. Karena apa? Karena Allah menyertai saudara. Karena Allah memelihara kehidupan saudara. Burung pipit di udara dipelihara, bunga bakung yang di lembah dipelihara. Masakan kita tidak? Beberapa minggu yang lalu saya mengkhotbahkan hal ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Kristus yang memenangkan itu, kita tunjukkan bahwa kesulitan bahkan wabah COVID-19 ini tidak membuat kita undur, tapi menguji iman kita, dan mari kita buktikan bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Karena kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan final dan total atas seluruh dimensi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan sesungguhnya dari segala hal masalah, bahkan sumber masalah pun yaitu dosa dituntaskan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi masalah-masalah yang lain. Saudaraku, tetaplah berbicara. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Itu lagu lilin-lilin kecil beberapa belas tahun yang lalu. Saudaraku, biarlah kita boleh menjadi lilin-lilin yang kecil itu. Karena apa? Karena ada Allah yang memelihara saudara. Ada Allah yang melindungi saudara. Ada Allah yang memberi saudara bekal, yaitu kuat kuasa, kasih yang tidak pernah binasa dan layu. Kiranya Paskah kali ini membuat kita bergairah, bergembira menghadapi hidup ini. Karena Allah di pihak kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Betapa hati kami meluap dengan syukur dan sukacita, karena hari ini kami boleh mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk bergembira merayakan kehidupan kami di tengah-tengah kepedihan dan kesedihan karena wabah virus corona ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami punya jaminan pemeliharaan kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah itu cukup bagi kami untuk menjalani kehidupan yang memang tidak mudah ini. Dan biarlah kebangkitan-Mu boleh menyadarkan kami untuk tetap berbagi di tengah-tengah kesulitan ini. Jangan biarkan kami menjadi orang yang egois dan tidak peduli. Tetapi kami benar-benar menjadi sesama manusia yang boleh membagikan kasih Kristus di dalam kehidupan orang banyak yang Tuhan izinkan ada di sekitar kami. Jadikan kami berkat di tengah-tengah keluarga kami. Jadikan kami berkat di tengah-tengah tetangga kanan kiri kami. Jadikan kami berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Supaya terang kasih Kristus itu terpancar melalui kehidupan dan tingkah pola kehidupan kami. Kuatkan kami, teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberi kami kemenangan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan